Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aristi dari kelas 3 Antarjamaah. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang leksikon bahasa Arab untuk memenuhi tugas akhir semester dalam mata kuliah Ilmu Lugha. Masuk ke pembahasan dalam leksikon bahasa Arab. Leksikon berasal dari bahasa Yunani, yaitu leksikon atau leksikos, yang berarti kata, ucapan, atau cara bicara. Dengan kata lain, leksikon ini berarti perbendaharaan suatu kata atau kosakata. Nah, menurut Khair, leksikon ini lazim digunakan untuk mewadahi konsep suatu bahasa, baik secara keseluruhan maupun secara sebagian. Leksikon sendiri merupakan bentuk jamak dari leksem. Leksem ini berarti satuan leksikal dasar yang abstrak yang mendasari berbagai bentuk infleksi dari suatu kata. Atau dalam bahasa lain, atau dalam pengertian lain, yaitu kata atau frasa yang merupakan satuan bentuk yang bermakna kata. Akan tetapi orang tuh sulit untuk membedakan mana leksem dan mana yang kata. Begitupun halnya dengan morfem atau kata, mereka juga sulit untuk membedakannya. Nah, oleh karena itu leksem dan kata itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Ciri-ciri leksem dan ciri-ciri kata ini berbeda. Seperti pertama nih, ciri-ciri leksem. Ciri leksem ini merupakan satuan dari leksikon seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua itu berperan sebagai input dalam proses morfologis. Jadi ia menjadi masukan dalam proses pembentukan gabungan kata seperti itu. Masukan dalam proses morfologis seperti afiksasi, reduplikasi, derivasi, observasi, dan lainnya. Ketiga, bahan baku dalam proses morfologis. Sebagai bahan baku, leksem perlu diolah sehingga bisa menjadi kata atau morfem dasar dalam subsistem gramatika. Keempat, unsur yang diketahui setelah disegmentasikan. Jadi setelah kita mengetahui strukturnya bagaimana, berperan sebagai apa, kita sudah mengetahui gitu di mana sih tempat leksem itu berada dalam sebuah kata, dalam sebuah huruf seperti itu, tanpa segmentasi dari bentuk kompleks yang merupakan bentuk dasar yang lepas dari proses morfologinya. Kelima, leksem harus tidak tergolong proleksem atau partikel. Lanjut ke ciri-ciri kata. Sementara itu, kata juga memiliki ciri-ciri yang membedakannya dari leksem. Pertama, satuan terbesar dalam morfologi. Hal ini sudah dijelaskan dalam bab morfologi. Kemudian yang kedua, berperan sebagai output dalam proses morfologis. Jika leksem menjadi masukan dan bahan dalam proses morfologis, maka kata adalah hasil dari prosesnya itu. Jadi ketika misalkan leksem sudah diketahui dan morfem sudah diketahui, maka hasilnya adalah sebuah kata. Ketiga, dapat dianalisis atas komponen yang disebut dengan morfem. Untuk membedakan antara kata dan leksem, morfem menjadi penentunya, seperti itu. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu makna leksem. Menurut Crash menyebutkan bahwa satu leksem memiliki berbagai macam makna. Seperti yang kita ketahui dalam konteks bahasa Arab ini, satu kata itu memiliki banyak makna. Seperti contoh kata kataba yang memiliki arti menulis, ditetapkan atau menetapkan. Kemudian pada kasus seperti ini biasanya terjadi bila sebuah leksem merujuk pada acuan
yang berbeda sesuai dengan konteks pemakaian kata itu sendiri. Interpretasi yang diberikan pada lexem tertentu akan sangat beragam dari satu konteks ke konteks yang lainnya. Contohnya seperti kalimat pertama Zahaba Ahmad ila al-jami'ah, dan kalimat yang kedua yaitu Zahaba al-Syafi'i ila anna haza makruh. Dalam kalimat pertama memiliki arti Ahmad pergi ke kampus, dan pada kalimat kedua memiliki arti Al-Syafi'i berpendapat pada saya bahwa ini makruh. Berdasarkan konteks lexem, Zahaba yang pertama itu memiliki arti pergi, dan Zahaba yang kedua memiliki arti berpendapat. Kemudian Kras juga menyebutkan ada dua sumber utama dalam data primer dalam kasus seperti ini. Yang pertama, keluaran yang produktif dari seorang penutur asli suatu bahasa, baik yang tertulis maupun yang terucap. Kemudian yang kedua, keputusan makna intuitif yang dikemukakan oleh penutur asli pada materi bahasa dan dalam satu jenis atau yang lainnya. Jadi, secara intuitif penutur asli pada umumnya bisa membedakan perbedaan makna yang terjadi pada lexem itu sendiri. Mana zahaba yang digunakan untuk dalam konteks bepergian dan mana zahaba yang digunakan dalam konteks berpendapat seperti itu. Kemudian ada dua kemungkinan yang terjadi pada kasus seperti itu. Yang pertama, kehomoniman dan kepoliseman. Ada dua prosedur sebagai berikut, yaitu yang pertama, dua lexem atau lebih dikategorikan sebagai homonim bila berhubungan kepada dua medan makna atau lebih. Yang kedua, dua lexem atau lebih dikategorikan sebagai polisemi bila berhubungan kepada satu medan makna. Kemudian menurut Kras juga tidak ada garis pemisah yang jelas antara keterhubungan dan tidak keterhubungan. Lagi pula hanya ada dua kriteria yang bisa dipakai untuk membedakan homonimi dan polisemi. Yang pertama yaitu etimologi atau dari sumber sejarah kata itu sendiri, dan yang kedua keterhubungan makna dari kata satu dengan kata yang lainnya. Kras juga menyebutkan para ahli berpendapat bahwa para ahli leksikografi biasanya menandai hubungan homonimi dengan angka di atas lexem itu sendiri. Misalnya kayak lexem Zahaba pertama angka 1 seperti angka 1 dalam penulisan footnote, dan Zahaba 2 seperti itu. Kemudian makna lexem akan ditulis pada kasus polisemi. Pada kasus polisemi, para ahli leksikografi biasanya menandai dengan 4A buka kurung 4A tutup kurung Zahaba dan buka kurung 4B tutup kurung Zahaba. Seperti itu. Ada satu lexem yang mempunyai makna lebih dari satu makna, seperti yang sering kali menyebabkan ketaksamaan makna atau ambigu. Jadi kita seringkali kebingungan antara menggunakan makna yang mana yang pas untuk kita gunakan sebagai untuk membuat suatu kata. Hal itu hanya bisa dihindari bila seorang pemakai biasanya mengerti adanya keberagaman makna kontekstual suatu lexem dari suatu kalimat. Menurut Cutford memperkenalkan konsep lain yang membedakan antara konteks dengan konteks. Menurutnya, konteks adalah unsur-unsur di luar teks yang berhubungan dengan teks dan mempunyai relevansi kebahasaan. Sedangkan
sedangkan konteks adalah unsur-unsur dalam teks yang menyertai dan mempengaruhi makna unsur yang sedang dibicarakan, seperti itu. Jadi kita ketika ingin membicarakan, ketika ingin menggunakan suatu lexem, kita sudah mengetahui di mana dan bagaimana lexem itu kita gunakan, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kolokasi atau mustahahibah. Kolokasi ini didefinisikan sebagai gabungan beberapa kata yang terjadi secara otomatis dan teratur dalam suatu bahasa. Gabungan kata ini bisa saja digabungkan dengan kata benda dengan kata sifat dengan kata kerja, atau kata kerja dengan kata benda. Kemudian ia harus didampingi oleh lexem yang lain secara bersama-sama untuk membentuk makna tertentu. Contoh kolokasi dalam bahasa Arab biasanya adalah al yang ditambahkan dengan kata bait sehingga menjadi al-bait yang bermakna keluarga Nabi. Contoh lainnya adalah kata al yang digabungkan dengan kata sunnah menjadi al-sunnah yang memiliki arti pengikut para nabi. Kemudian contoh lainnya itu kata al yang didampingi dengan kata dhimma yang memiliki arti non-muslim yang mendapat perlindungan di negara Islam. Memang terkadang kolokasi ini dilanggar dengan sengaja untuk memberi efek tertentu, seperti yang terlihat dalam karya sastra dan humor, atau sengaja diucapkan seperti idiom baru, diciptakan idiom baru dengan kolokasi yang baru juga yang bertujuan untuk memberi efek tertentu, seperti contoh haza halal wa haza haram, artinya ini halal dan ini haram. Kemudian contoh yang kedua yaitu al halal bi halal yang memiliki arti ingin harta yang halal harus bekerja yang halal. Nah, contoh kata haza halal wa haza haram dan halal bi al halal bukan merupakan bentuk yang ganjil dalam bahasa Arab, namun khusus untuk bentuk al halal bi halal yang kemudian diserap menjadi halal bi halal itu yang memiliki arti silaturahmi saat lebaran untuk saling memaafkan, menjadi sesuatu yang janggal bagi penutur bahasa Arab apabila kemudian untuk tujuan humor menjadi muncul ungkapan haram bi haram. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu mu'jam dan qamus sebagai penyimpan leksikon. Mu'jam dan qamus sering sekali dianggap dua istilah yang bersinonim. Sebenarnya mu'jam dan qamus adalah sebuah karya tulis buku yang memberikan informasi tentang pelafalan, kosakata, struktur, dan kata-kata entry yang dengan tujuan untuk menjelaskannya disajikan dengan susunan tertentu. Kamus pertama yang dianggap sebagai sistematis penyajiannya yaitu yang berasal dari Khalil bin Ahmad yang merupakan linguis Arab pada saat itu yang berjudul Al-Ain. Ia juga telah mencoba untuk merekonstruksi leksikon Arab berangkat dari kombinasi akar kata bilateral, trilateral, kuadriliteral, dan pentaliteral berdasarkan alfabetis yang dilandaskan oleh metode yang rasional dan dari penulisannya. Dalam kamus-kamus tersebut, kata-kata dikelompokkan berdasarkan akar kata yang klasifikasinya menurut Al-Faraj yang telah disarikan olehnya,
yaitu yang pertama, menjelaskan makna kata-kata yang berbeda. Yang kedua, mengeja kata secara benar. Yang ketiga, melafalkan secara benar. Yang keempat, menelusuri asal-usul kata. Yang kelima, membedakan kata yang telah digunakan dan kata yang ditinggalkan. Yang keenam, mengetahui kesalahan yang muncul dari kata dan antonimnya. Yang ketujuh, memberikan contoh penggunaan kata secara tepat dan benar. Yang terakhir, memberikan informasi tentang ensiklopedi. Secara umum, kamus merupakan karya tulis yang membedakan, yang memberikan bahasa melalui pendekatan leksikal. Ia juga merupakan objek manufaktur yang diproduksi dan diperlukan oleh masyarakat sebagai jawaban atas kebutuhan yang mendesak adanya informasi tentang kata atau sesuatu. Tujuan terutama bersifat didaktik, karena kamus ini mengisi kekosongan yang ada antara pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca dan yang dimiliki oleh komunitas secara keseluruhan. Apabila orang memberikan batasan secara tepat tentang objek didaktik atau pedagogik sebuah kamus, maka ia memiliki tugas memfasilitasi komunikasi linguistik dengan cara mengisi kekosongan informasi atau ketidakpaduan pembaca yang dapat berupa menerjemahkan dengan memberikan padanan pesan komunitas bahasa asing atau bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Penguasaan terhadap komunikasi linguistik dapat dilakukan dengan analisis semantik, morfologis, fonemik, dan atau fonologis. Keberadaan kamus selalu dikaitkan dengan pengembangan komunikasi tertulis. Kamus adalah pengembangan transkrip bentuk lisan bahasa karena ia melakukan analisis bentuk bahasa sesuai dengan satuan-satuan grafis yang berbeda dan klasemen alfabetis dari satuan-satuan tersebut. Kamus juga merupakan tanda budaya maju, juga menjadi objek kultural terintegrasi sebagaimana unsur budaya yang lain. Ia menjadi saksi bagi suatu peradaban. Melihat hal ini, Eka Bahasa merupakan karya tulis buku yang istimewa dan menyimpan harta kekayaan bersamaan. Ia menjadi semacam arsip. Ia juga menjadi tempat konsultan pengetahuan sains dan pengetahuan kebahasaan dan kultural. Kita sebagai penerjemah memerlukan dan sangat memerlukan kamus itu sendiri, karena kita mempelajari bagaimana bahasa itu terjadi, bagaimana struktur bahasa, syarat bahasa, dan bagaimana bahasa itu suatu kata itu berperan. Kamus juga menerapkan kajian pada analisis bahasa dan budaya. Sebagai konsekuensinya, ia memerlukan rujukan pada teks saintifik. Ia menjadi penyeimbang sains, khususnya ilmu-ilmu humaniora dan ilmu-ilmu linguistik. Sekian pembahasan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila jika ada kesalahan dalam pengucapan baik disengaja maupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.